Tell me everything. You know about the game. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 teori penggemar tentang Squid Game. I'm looking forward to it. Untuk daftar ini, kita akan melihat teori paling populer tentang acara terkenalnya Netflix. Jika kamu belum menonton Squid Game, anggap ini ada spoiler alert. Beritahu kami di komentar mana menurut kamu yang paling mungkin benar atau yang paling tidak masuk akal. Nomor 10, gambaran di dinding. Anehnya, gambar ini nggak hanya diperhatikan cuma sebagian besar pemirsa, tapi juga para pemain itu sendiri. Bahkan ketika asrama mereka benar-benar dikosongkan, kamu melihat sekilas gambar di dinding sebelumnya. Tapi hanya di bagian akhir kamu bisa melihat bahwa ke-6 permainan digambar di sana. Ini menarik karena kami melihat karakter dibunuh oleh frontman karena memberikan informasi kepada para pemain tentang game berikutnya. Meskipun faktanya ada info di gambar tersebut. 이 게임 안에선 모두가 평등해. 참가자들 모두가 같은 조건에서 공평하게 경쟁하지. Namun gak jelas seberapa banyak itu akan membantu untuk melihat gambar itu sendiri. Karena melihat gambar saja belum tentu mempersiapkan kamu untuk memainkan gamenya. Kayak gambar tersebut gak akan memberitahu kaca mana yang bisa pecah. 뭐가 강한 유리인지 어떻게 구별하죠? Nomor 9. Asal-usul frontman. This is the frontman speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Kita nggak banyak belajar tentang frontman di show ini. Kita tahu identitasnya sebagai saudara Junho, tapi kita nggak tahu bagaimana tepatnya dia bisa terlibat dalam permainan ini, atau apa keuntungan yang dia dapatkan. 형이 왜? Dan karena dia menunjukkan belas kasihan kepada Juno, orang-orang percaya dia mungkin tidak semuanya jahat. Pada kenyataannya, dia mungkin pernah berada di posisi Gi-hun, pemenang Squid Game sebelumnya. Tapi bukannya menjatuhkan Squid Game, malah ia ingin ikut acaranya. 형이 왜? Dia akhirnya naik ke puncak operasi dan sekarang melanjutkan warisan permainannya. Jika ada season 2, kita ingin tahu apa yang akan terjadi jika Gi-hun benar-benar bisa bertatap muka dengan In-ho. 우승 축하합니다. 대단한 경기였습니다. Nomor 8. Rambut merah. Di akhir, kita melihat Gi-hun bergulat dengan rasa bersalah karena dia selamat di Squid Game, terutama atas kematian Sang-woo yang dia coba hindari. Namun akhirnya setelah bertemu Il-nam lagi dan mengetahui kebenarannya tentang perannya dalam Squid Game, Gi-hun mendapatkan kesempatan untuk hidup baru. 자네 덕에 기억도 나지 않던 오래전 일들이 떠올랐어. Dia nggak hanya membawa saudara laki-laki Sebyo keluar dari panti asuhan dan menempatkannya bersama ibu Sang-woo yang sedang berduka, yang juga ia bagikan hadiah uangnya, tapi dia juga mewarnai rambutnya dengan warna merah cerah. Banyak yang bertanya-tanya apa arti rambut merah itu. Beberapa percaya itu pertanda untuk musim kedua, dan bahwa Gi-hun akan menjadi penjaga di Squid Game berikutnya. 난 말이 아니야. 사람이야. 그래서 궁금해. 너희들이 누군지. 어떻게 사람에게 이런 짓을 할 수 있는지. Namun pencipta Hwang Dong-hyuk mengatakan warna tersebut mewakili kemarahan batin Gi-hun. Nomor 7, angka-angka itu sebenarnya simbolik. Nomor di pemeran utama pasti tidak akan acak seperti kelihatannya. Bahkan jika arti sebenarnya di balik mereka tidak sepenuhnya diketahui. Misalnya, nggak salah jika Il-nam yang akhirnya kita ketahui sebagai dalang di balik permainan ini adalah nomor 1. 영감님 저기 456명 왔네요. 오야, 영감님 1등으로 오셨네? 나 꼴찌네. Tapi mengapa Gi-hun adalah pemain terakhir, 456? Beberapa orang percaya itu berarti Gi-hun akan mengakhiri permainan. Tapi yang menarik, itu juga sama dengan kumpulan hadiah, 45,6 miliar won. Jadi apakah ini berarti siapapun yang bernomor 456 akan selalu keluar sebagai pemenang? Dan apakah Gi-hun dipilih untuk menang bahkan sebelum dia memasuki permainan ini? 빈자리가 얼마 안 남았습니다. 연락 주십시오. Nomor 6, sang salesman adalah putra Il-nam. 선생님, 잠깐 시간 좀. Mengapa mereka mengcasting Gong Yoo jika mereka nggak akan menggunakannya? Dia adalah nama besar di Korea Selatan. Setelah membintangi film zombie yang sangat populer, Train to Busan, yang konon mendapatkan remake Amerikanya. Jadi nggak masuk akal untuk memiliki dia dalam peran yang sangat kecil. 선생님, 이런 거 며칠만 하시면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 한번 해보시지 않겠습니까?
Bisa jadi mereka membutuhkan aktor yang sangat karismatik untuk memainkan peran sebagai salesman untuk memikat pemain. Atau bisa jadi salesman sebenarnya adalah karakter yang jauh lebih penting nanti. 오늘이 며칠이지? 이달 24일이 Secara potensial, dia mungkin adalah putra Ilnam dan akan mengambil alih peran menjalankan game setelah kematian Ilnam. Nomor 5, gamenya mungkin internasional. Para VIP tiba dengan mengenakan topeng hewan yang mencolok untuk menyaksikan para pemain menaiki jembatan batu loncatan kaca. Mereka memberikan wawasan pertama kami tentang bagaimana game dijalankan, mengapa dijalankan, dan siapa yang membiayai hadiah 45 miliar won itu. Mereka mengisyaratkan bahwa permainan Korea Selatan bukan satu-satunya yang ada dan ada lebih banyak lagi yang diadakan di seluruh dunia. The games this edition have been amazing. Right, the contest in Korea was the best. Hanya waktu yang akan menentukan apakah kita akan tinggal di Korea Selatan saja atau mungkin melihat Gi-hun pergi ke negara lain untuk bermain di Squid Game sana, di mana mereka mungkin nggak tahu siapa dia. Apalagi di finalenya, dia akan berangkat ke Amerika, dan sebagian besar VIP tampaknya berasal dari Amerika. That was in the report. How did I miss that? Yeah, I didn't catch it either. Nomor 4, foreshadowing. 배신하면 죽인다고 했다. 아이고 무서워라. 우리 한민여 씨 오늘도 게임 잘해보세요. Penonton yang bermata elang akhirnya menyadari bahwa semua kematian karakter utama diramalkan sebelumnya dalam pertunjukan. Seperti semua foreshadowing yang bagus, ini tidak cukup untuk merusak apa yang terjadi. Tapi pasti keren dan kamu pasti akan sadar kalau kamu nonton lagi kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Misalnya, sejak awal kita melihat Sae-byok mengancam untuk memotong tenggorokan seorang pria karena pria tersebut sebelumnya mau menipu Sae-byok saat mencoba memindahkan keluarganya melintasi perbatasan Korea Utara. Dan dia akhirnya meninggal saat Sang-woo memotong tenggorokannya. Sang-woo sendiri juga hampir mengambil nyawanya sendiri di awal pertunjukan. Dan di episode terakhir berlanjut sehingga Gi-hun bisa memenangkan hadiahnya. 형, 미안해. Nomor 3, Junho belum mati. Junho pergi dengan tujuan ingin menemukan saudaranya yang dia yakini telah terbunuh dalam Squid Game-nya. Kami akhirnya menemukan bahwa ini tidak benar karena frontman adalah saudaranya. Dan mereka memiliki pertarungan dramatis di akhir yang memuncak pada Junho tertembak dan jatuh dari tebing. Kita sudah melihat satu karakter mati di luar layar dan kemudian kembali lagi kayak Ilnam, jadi mudah untuk mengharapkan trik yang sama akan terjadi lagi. Seperti Junho ternyata tidak mati. Paling nggak, kami berharap dia masih hidup karena dia adalah salah satu karakter terbaik di Squid Game. Nomor 2, jaket. Kami telah menyebutkan pentingnya Ilnam menjadi 001 dan Gi-hun 456. Tapi bagaimana ketika Gi-hun diberikan jaket Ilnam sebelum mereka mengambil bagian dalam permainan kelereng? 이 옷 입고 가. 이 옷이 없으면은 사람들이 자네를 우습게 볼 거야. Banyak penonton bertanya-tanya apakah ada simbolisme dari jaket itu. Dan banyak ada teori bahwa itu adalah tanda kepada penyelenggara permainan bahwa Gi-hun tidak boleh disakiti. Atau bahwa dia akan menjadi pemenangnya. Ada juga beberapa teori yang lebih lucu. Kayak bahwa Gi-hun sebenarnya adalah putra Ilnam. Berkat mereka berdua mengenali lingkungan palsu tempat permainan kelereng terjadi. 어릴 때 이런 비슷한 골목에서 살았었습니다. Apakah Ilnam memberikan jaketnya sebagai bukti bahwa Gi-hun adalah anaknya dan pewarisnya? 그동안 고마웠네. 자네 덕분에. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, warna kartu. 어떤 컬러로 하시겠습니까? Kita tahu bagaimana para pemain direkrut ke dalam permainan Squid Game, tapi kami nggak tahu gimana cara para penjaga tiba atau bagaimana mereka semua baik-baik saja dengan melakukan kejahatan mengerikan seperti itu. Tapi jawabannya mungkin bersembunyi di depan mata. Pada awalnya, Gi-hun mengambil kartu biru dari The Salesman dan kemudian bangun dengan pakaian olahraga Chian sebagai salah satu pemain. Tapi mungkin jika kamu memilih kartu merah, kamu akan direkrut sebagai penjaganya. Jika para penjaga berhutang sama banyaknya dengan para pemain, dengan uang untuk membayar mereka digantung di atas kepala mereka, masuk akal jika mereka bersedia untuk mengikutinya.
근데 그런 가면은 왜 쓰고 있는 거죠? 진행 요원들의 얼굴과 신상은 참가자들에게 공개하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 게임의 공정한 진행과 비밀 유지를 위한 조치입니다. 이해해 주십시오. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.